Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini adalah terkait dengan Erick Thohir yang mengalami kerugian ratusan triliun. Dua BUMN alami kerugian ratusan triliun. Kader Demokrat langsung semprot Erick Thohir. Mundurlah, mending fokus saja ke kampanye. Jadi bahwa apa yang dilakukan Erick Thohir selama ini adalah hanya pencitraan semata karena dia ingin capres, ingin menjadi salah satu calon presiden di 2024. Tidak hanya itu, iklan-iklan di berbagai BUMN terpampang nama Erick Thohir dan bahkan seolah-olah BUMN dijadikan sebagai alat berkampanye untuk dijadikan sebagai dirinya terkenal. Mari kita baca komentar dari Fahri Hamzah ini. Menteri BUMN itu ngantornya di Jakarta saja, nggak perlu keliling Indonesia. Untuk apa? Anda ngurus korporat kok, korporat sudah ada di rootnya. Oh, dia ketemu petani pupuk untuk memastikan katanya pupuk. Itu bukan urusan lu. Urusan lu tuh ngeberesin perusahaannya supaya tidak bangkrut. Ini perusahaannya bangkrut semua, dianya melenggang kemana-mana. Berpolitik dengan iklan. Begitu di Lombok, kelihatan presidennya senang, nggak ada masalah. Iklan jor-joran, BUMN bangkrut pun menjadi pengiklan utama. Begitu di Jakarta kelihatan penyelenggaranya nggak disukai oleh otoritas politik, di stop, nggak ada satupun yang pasang iklan. Ini apa kayak begini ini? Ya BUMN-nya tambah mampus, menterinya tambah populer. Kan sebulan proposal, 1 menit sebelum acara Pak Menteri aja bisa BUMN itu support begitu. Maka kemudian ada kata-kata di masyarakat yang bilang bahwa oh ini memang sengaja oleh Pak Menteri BUMN diinteruskan untuk BUMN tidak bantu Formula E karena ini kemudian Pak Anies Baswedan ini menjadi kompetitor Pak Menteri kan. Setelah tadi yang kritikan dari Fahri Hamzah yang begitu tajam kepada Erick Thohir bahwa selama ini Erick Thohir hanya ingin sibuk, ingin capres atau kampanye kemana-mana. Dan tidak hanya itu, alat BUMN dijadikan sebagai alat kampanye dan ini adalah mencederai demokrasi kita. Mari kita baca komen-komen para netizen di berbagai hujatan kepada Erick Thohir. Dua BUMN alami kerugian ratusan triliun. Kader Demokrat langsung semprot Erick Thohir, mundurlah mending fokus saja kampanye. Kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir kembali disoroti Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap. Itu setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan kondisi dua BUMN yakni PLN dan Pertamina yang alami kerugian ratusan triliun. Anak buah AHY itu meminta Erick Thohir sebaiknya mengundurkan diri saja dari kursi Menteri BUMN. Terlebih akhir-akhir ini Menteri berlatar belakang pengusaha itu mulai sibuk dengan kampanye menuju Pilpres 2024. Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi PKS DPP RI Mulyanto mendesak Menteri BUMN Erick Thohir fokus urus Pertamina dan PLN yang diambang kerugian. Menurutnya Erick jangan asik kampanye ke berbagai daerah tapi lupa dengan kewajiban utamanya sebagai menteri. Menurutnya, Erick perlu bekerja secara sungguh-sungguh agar kerugian kedua BUMN tersebut tidak terus bertambah. Pasalnya, kata dia, jika BUMN terus berujung, rakyat yang akan menanggung deritanya. Dikhawatirkan Pertamina dan PLN akan berlomba menaikkan harga BBM dan listrik. Ini ada BUMN. Erick Thohir begitu banyak hashtag di Twitter dan menjadi trending. Erick Thohir miskin prestasi. Pemuda Aswaja mualaf NU demi politik. Erick Thohir sulit dipilih warga Nahdliyin. Erick gunakan BUMN untuk gelontorkan modal ke PBNU dan underbaunya. Erick janjikan 250 BUMN NU. Gimana? Erick Thohir miskin prestasi. Udah Pak D istirahat di rumah, jangan dilanjutkan. Yang ada utang negara. Jadi banyak Indonesia ingin dipimpin orang cerdas yang benar-benar banyak perubahan yang baik biar masyarakat enak didengarnya atau lihatnya. Sejahterakan rakyat bukan sengsarakan rakyat. Mari baca
beritanya. Wow, tagar ini membuat saya tercenung, mikir abis sendiri sambil bertanya dalam hati dan juga sambil mencari berita tentang prestasi Erick Thohir. Ini baik di Google ataupun di YouTube, penasaran soalnya, tapi memang saya tak tahu apa prestasinya. Hashtag Erick Thohir miskin prestasi. Dan juga di berbagai hashtag pejabat udah pada punya jabatan, masih saja ngejilat pada haus kekuasaan dan jabatan yang lebih tinggi setinggi langit ya. Jadi orang nggak bersyukur banget kalau gitu hidupnya nggak bakal berkah. Yang pengen Jokowi 3 periode pick orang itu sungguh korupsi. Hashtag Erick Thohir miskin prestasi. Dan juga tidak hanya itu, kebodohan terbesar seorang Erick adalah mengangkat mantan narapidana menjadi komisaris di Pertamina. Ahok adalah sumber bencana di Pertamina. Dan tidak hanya itu, dari Santo, mereka panitia memang mau buat framing Anies disusupi HTI dan khilafah dan menyangka masyarakat mau dibohongi. Ini mirip FPI dukung Anies, ternyata FPI Rebon yang didukung buzzer pemecah belah masyarakat. Hashtag Erick Thohir miskin prestasi. Memang banyak ada yang mengatakan bahwa Erick Thohir ini adalah berlomba-lomba ingin menjadi capres cawapres di 2024. Haha, lucu sekali. Kalau ingin capres, buatlah menjadi ketua partai. Kita seperti itu kira-kira. Ada juga dari Sultan Rajo Basa, gimana BUMN nggak bangkrut dan rugi? Menteri kok hobinya jalan-jalan, terus keliling Indonesia, mau kerja atau kampanye kan hir. Orang ini kan titipan oligarki untuk jadi ketua tim ses dan jadi menteri. Sesungguhnya apa prestasi dia untuk menjadi Indonesia juga nggak ada kok. Hashtag Erick Thohir miskin prestasi. Hebatnya apa? Hebatnya pada korup berjamaah kali ya. Ampun deh negeri Wakanda. Hashtag Erick Thohir miskin prestasi. Wow, luar biasa. Terus kemudian ada ini hashtag begitu banyak di hashtag Erick Thohir miskin prestasi di Twitter. Ini tempo hari kata Erick Thohir, tak ada tempat bagi radikalisme di BUMN. Sok kali ya, faktanya Garuda bangkrut, Pertamina tekor, PLN rugi, tol dijual tekor. Ternyata kalian jual radikal dan intoleran untuk menutupi kegagalan kalian ngurus BUMN. Damnit. Tanda-tanda negara sedang mengalami krisis radikalis dan jargonnya. Hashtag Erick Thohir miskin prestasi. Harusnya si Erick Thohir mundur karena nggak becus urus BUMN, bukan malah nyapres. Ini jadi bulan-bulanan ya di berbagai di Twitter ya. Antara Ahok, Ganjar, Erick Thohir dan Anies Baswedan. Anies Baswedan yang terbaik untuk Indonesia. Saya pilih Anies Baswedan. Dan juga ini dari yang namanya perusahaan itu cari untung, tapi Erick Thohir malah cari cara untuk kebangkrutan BUMN supaya ada alasan bubarkan BUMN. Setelah bubar ditampung dengan harga murah dan meriah BUMN itu oleh konco-konconya. Hashtag Erick Thohir miskin prestasi. Nah, bancakan jatah BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berakrobat membagi jatah kursi di perusahaan plat merah, partai, relawan hingga menteri menitipkan nama. Wow, keren Erick Thohir nih. Kerennya adalah ingin dirinya nyapres. Dan dua ini dari hashtag ini begitu banyak hashtag yang dihashtagkan kepada Erick Thohir bahwa Erick Thohir adalah miskin prestasi. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa Erick Thohir selama ini yang saya amati bahwa kemana-mana berkeliling Indonesia. Tidak hanya itu, ke pesantren, menemui para ustadz, seakan-akan dirinya berkampanye bahwa dirinya adalah pantas memimpin Indonesia di 2024. Padahal dari hakikat rakyat tidak menginginkan Erick Thohir menjadi presiden karena mengurus BUMN saja tidak becus dan bahkan kerugian ratusan triliun. Itu yang dialami oleh masyarakat sekarang. PLN naik,
Pertamina naik, dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi acuan para netizen. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.